Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 4 D41A akan memaparkan terkait penyakit pneumonia. Saya, Akmal Abdul Raid, akan menjelaskan tentang pengertian pneumonia dan penyebab pneumonia. Pneumonia adalah peradangan paru-paru yang disebabkan oleh infeksi virus, bakteri, atau jamur. Kondisi ini umumnya ditandai dengan batuk berdahak, sesak napas, atau demam. Pneumonia biasanya cepat memburuk apabila terjadi pada bayi, anak-anak, lansia, atau orang dengan daya tahan tubuh yang lemah. Pneumonia membuat alveoli dipenuhi dengan cairan atau nanah sehingga penderitanya sulit bernapas. Kondisi paru-paru yang berisi cairan atau nanah inilah yang membuat pneumonia juga dikenal dengan istilah paru-paru basah. Penyebab pneumonia dapat disebabkan oleh infeksi virus, bakteri, atau jamur. Penularan kuman tersebut bisa terjadi ketika seseorang tidak sengaja menghirup percikan air liur atau droplet saat penderita pneumonia batuk, bersin, atau berbicara. Contoh dari bakterinya adalah Streptococcus pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae, Chlamydophila pneumoniae untuk virus seperti rhinovirus, virus corona, virus influenza, human metapneumovirus atau HMPV. Untuk jamurnya contohnya seperti Pneumocystis jirovecii, Coccidiomycosis, Histoplasmosis, Cryptococcus. Selain dari bakteri, virus, atau jamur, pneumonia bisa disebabkan oleh kebiasaan merokok, penyakit jantung kronis, diabetes mellitus, atau kelemahan struktur organ pernapasan. Nah, untuk gejala dari penyakit pneumonia yaitu terjadinya demam tinggi yang menyebabkan tubuh menggigil atau bahkan demam yang tidak tinggi, adanya batuk yang memiliki warna dahak kekuningan, hijau, bahkan adanya bercak darah ataupun batuk yang tidak berdahak sekalipun. Selanjutnya dapat terjadinya sesak nafas, kesulitan bernafas yang dapat menyebabkan nyeri pada dada, hingga pada anak-anak gejala ini dapat disertai dengan perubahan warna kulit yang menjadi pucat atau bahkan kebiruan. Nah, gejala tersebut harus melakukan pemeriksaan lanjutan untuk didiagnosa. Gejala tersebut merupakan penyakit pneumonia dengan cara pemeriksaan radiologi, yaitu melakukan fotoronsen pada bagian toraks, atau dapat melakukan pemeriksaan laboratorium dengan pengambilan sampel dahak. Lalu yang selanjutnya ada perkembangan penyakit pneumonia. Pada stadium 1 pneumonia disebut congation. Pneumonia memasuki stadium 1 pada 24 jam setelah mengalami infeksi di paru-paru. Pada tahap ini, bakteri atau virus telah menguasai paru-paru dan menyebabkan infeksi. Pada titik ini, sistem kekebalan tubuh di paru-paru tidak cukup untuk melawan infeksi. Kondisi tersebut dapat mengakibatkan pembengkakan pada alveoli dan pembesaran pada pembuluh darah sehingga paru-paru menjadi meradang. Selain itu, paru-paru juga akan menjadi sesak dan berat karena adanya penumpukan cairan di alveoli. Biasanya pada tahap ini penderita akan diberikan obat-obatan sesuai dengan penyebabnya. Jika disebabkan oleh bakteri akan diberikan antibiotik. Jika disebabkan oleh virus akan diberikan antivirus, dan jika disebabkan oleh jamur akan diberikan obat anti jamur. Selanjutnya, stadium 2 pneumonia disebut red hepatization. Stadium pneumonia berlanjut pada tahap kedua sekitar 2-3 hari setelah infeksi berkembang. Tahap ini biasanya berlangsung selama 2-4 hari. Selama tahap ini, sel darah merah dan sel kekebalan tubuh akan menuju alveoli untuk melawan infeksi. Ketika sel darah merah memenuhi paru-paru, organ ini akan tampak berwarna lebih merah menyerupai organ hati. Selain itu, semakin berkurangnya kadar oksigen juga menyebabkan paru-paru menjadi kering dan keras. Jika hal ini terjadi, kemampuan alveoli dalam mengangkut oksigen dan gas lainnya ke dalam pembuluh darah juga menjadi berkurang. Penderita pneumonia yang pada tahap ini akan diberikan antibiotik lanjutan. Dokter juga akan melakukan tes kultur sputum atau dahak untuk mengidentifikasi jenis bakteri penyebab pneumonia, sehingga bisa memberikan jenis antibiotik yang spesifik untuk melawan bakteri tersebut. Selanjutnya, stadium pneumonia ketiga disebut gray hepatization. Pada stadium pneumonia ketiga, jaringan fibrosa meningkat seiring dengan hancurnya sel darah merah. Selain itu, protein hemosiderin yang menyimpan zat besi dalam darah mungkin juga akan mulai menumpuk.
Perubahan pada sel dan jaringan ini sangat signifikan dan dapat menyebabkan jaringan paru-paru berubah warna menjadi warna abu-abu. Tahap ini biasanya muncul sekitar 2-3 hari setelah stadium hepatisasi merah dan dapat berlangsung hingga 8 hari. Pada tahap ini, sel-sel kekebalan tubuh akan tetap melindungi paru-paru dan tubuh secara keseluruhan. Pengobatan pneumonia pada stadium ini hampir sama dengan stadium sebelumnya. Namun, jika penderita mengalami hipoksia atau kadar oksigen dalam jaringan tubuh menurun, maka pasien akan disarankan untuk menjalani perawatan di rumah sakit seperti pemberian oksigen tambahan agar bernafas lebih lancar, pemberian obat melalui infus, menghilangkan cairan di sekitar paru-paru, pemberian nutrisi, pemberian obat antibiotik jika pneumonia diduga disebabkan oleh bakteri. Lalu selanjutnya, stadium pneumonia keempat disebut resolution atau pemulihan. Berlangsungnya tahap ini berbeda-beda pada setiap penderita tergantung pada pengobatannya. Pada tahap ini, penderita akan mulai merasa lebih baik dan memiliki lebih banyak energi saat sel-sel kekebalan tubuh membersihkan infeksi. Namun, penderita biasanya tetap batuk-batuk dan mengeluarkan dahak. Hal ini cukup normal terjadi karena merupakan respons tubuh untuk membersihkan cairan dan kotoran dari saluran pernafasan. Namun meski kondisi kesehatannya sudah membaik, penderita tetap harus melanjutkan pengobatan yang sudah dimulai pada tahap awal sesuai dengan anjuran dari dokter. Lalu, pada perubahan struktur sel akibat pneumonia terjadi karena infeksi yang menyebabkan peradangan pada alveolus atau kantung udara di paru-paru. Pada kondisi normal, alveolus berisi udara untuk pertukaran oksigen. Tetapi, pada pneumonia, alveolus terisi cairan, nanah, dan sel-sel inflamasi. Hal ini menyebabkan 1. Penebalan dinding alveolus. Karena peradangan, dinding alveolus membengkak dan menebal, menghambat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Kedua, akumulasi eksudat. Cairan dan sel-sel inflamasi menumpuk pada alveolus dan menyebabkan pasien kesulitan bernafas. 3. Kerusakan epitelium alveolar. Infeksi ini dapat merusak sel epitel alveolar dan memicu fibrosis jika tidak segera ditangani. 4. Infiltrasi sel radang. Neutrofil dan makrofag menyerang area infeksi yang dapat memperparah kerusakan jaringan paru. Akibat perubahan ini, pasien pneumonia mengalami sesak napas, batuk berdahak, dan penurunan fungsi paru. Nah, selanjutnya bagaimana cara pencegahan penyakit pneumonia? Yang pertama yaitu dengan cara vaksinasi, bisa dengan vaksinasi pneumokokus atau vaksinasi influenza. Yang kedua yaitu cuci tangan, seperti cuci tangan sebelum makan, setelah makan, atau setelah berkegiatan dari luar. Dan yang ketiga yaitu menjalani pola hidup sehat, seperti tidak merokok, tidak minum alkohol, menghindari asap rokok, atau menjalani olahraga secara rutin. Yang keempat yaitu hindari kontak langsung dengan orang yang sakit, terutama orang yang sakit infeksi saluran pernapasan. Nah, jika sudah terkena penyakit pneumonia, pengobatan apa sih yang bisa dilakukan untuk mengobati penyakit ini? Yang pertama yaitu ada terapi kausal, yaitu terapi yang melibatkan pemberian obat antibiotik atau obat jamur. Yang kedua yaitu ada terapi suportif umum, yaitu terapi yang dilakukan sesuai dengan kondisi pasien. Yang ketiga yaitu ada terapi inhalasi, yaitu penyaluran obat secara langsung ke paru-paru melalui inhaler atau nebulizer. Yang keempat yaitu ada fisioterapi dada, yaitu terapi yang melibatkan latihan pernafasan dan juga membantu untuk mempermudah mengeluarkan dahak dari paru-paru. Yang kelima yaitu ada rawat inap, yaitu biasanya ini untuk pneumonia yang berat dan juga pasien yang resiko terkena komplikasi.